Oke, selamat datang kembali. Di depan kita ini udah ada nih tumpukan sumber yang Anda kirimkan dan temanya seru banget. Peta Kewirausahaan buat tahun 2026. Mhm. Kita punya 3 dokumen utama di sini. Ada rangkuman dari media bisnis lokal, CNBC Indonesia. Isinya 25 ide bisnis spesifik buat milenial dan Gen Z. Oke. Terus ada panduan global dari raksasa e-commerce, Shopify, dengan 72 ide plus kerangka kerjanya. Banyak banget itu. Dan yang terakhir, ini lebih futuristik, daftar 100 ide bisnis dari platform investasi, InVenture. Misi kita hari ini adalah nyaring semuanya, cari benang merahnya, dan nemuin peluang paling menarik yang relevan buat Anda. Yuk, kita mulai. Yang langsung kelihatan dari ketiganya ya, meskipun skalanya beda-beda, ada yang lokal, ada yang global, ada yang praktis banget, ada yang futuristik, pesannya itu satu dan kuat banget. Apa tuh? Rintangan buat mulai bisnis itu makin runtuh. Ini bukan lagi era di mana kita butuh warisan atau pinjaman bank gede buat mulai. Sekarang, modal utamanya itu kejelian lihat celah, keahlian spesifik, dan ya, koneksi internet yang stabil. Nah, itu kan langsung muncul pertanyaan ya. Kenapa sekarang? Gitu, kenapa kok kayaknya meledak banget ide jadi wirausaha ini? Terutama di kalangan anak muda. Iya, Sumber dari CNBC Indonesia nunjukin beberapa alasan. Ada kondisi ekonomi yang bikin orang butuh penghasilan tambahan, terus ada keinginan buat kerja yang lebih fleksibel. Tapi yang paling dasar kayaknya ya teknologi yang udah ada di kantong kita ini. Ponsel itu udah jadi kantor berjalan. tepat. Dan ini bukan cuma soal bisa kerja dari kafe loh. Ini soal akses. CNBC kan nyorot platform kayak TikTok Shop atau marketplace lain. Dulu buat jangkau pasar, kita butuh toko fisik di lokasi strategis. Betul. Sekarang, lokasi strategis itu ya algoritma di media sosial. Ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat taset bisnis. Kalau kita sambungin sama panduan dari Shopify, mereka bilang ide bisnis yang bagus itu punya 3 ciri. Memenuhi permintaan pasar, hambatan masuknya rendah, dan bisa diskalakan. Oke. Nah, 3 pendorong yang Anda sebut tadi itu nyiptain kondisi yang sempurna buat itu semua. Permintaan pindah ke online, hambatan masuk jadi serendah biaya paket data, dan skalanya bisa dari 1 RT sampai ke seluruh dunia lewat platform yang sama. Ini pergeseran paradigma ya. Dulu bisnis diukur dari berapa banyak cabang fisiknya, sekarang mungkin dari seberapa besar jangkauan digitalnya. Persis. Oke, kalau gitu kita langsung bedah petanya aja ya. Dari puluhan ide ini, ada tema-tema besar yang muncul. Yang pertama, paling jelas, ini jadi penyedia jasa digital. Mhm. Sumber dari CNBC nyebutin, contoh paling laku nih, social media manager buat UMKM. Potensinya, ini disebut bisa sampai 1,5 sampai 6 juta rupiah per klien. 6 juta per klien loh. Wow. Angka itu realistis banget loh sebenarnya. Apalagi kalau Serius? iya, apalagi kalau bisa nunjukin hasil. Karena gini, ini bukan lagi cuma soal jasa posting doang kan. Banyak UMKM sekarang nyari mitra strategis skala mikro. Maksudnya? Mereka butuh orang yang nggak cuma bisa desain grafis, tapi juga ngerti cara baca data analitik, ngerancang kampanye iklan sederhana, dan bangun komunitas. Jadi ini lebih kayak jadi departemen marketing eksternal yang fleksibel buat beberapa bisnis sekaligus. Jadi semacam one person marketing agency, gitu ya? Saya suka cara Anda membingkainya. Nah, itu dia. Itu juga berlaku buat ide lain kayak editor video konten pendek kan? Soal TikTok, Reels, Shorts, wah itu kan lagi meledak ya. Jadi kebutuhannya gila-gilaan pasti. CNBC nyatet potensinya sekitar 100.000 sampai 700.000 per video. Betul. Tapi angka itu bisa sedikit ngejebak juga. Buat bisa sampai di tarif atas, Anda nggak cuma jual skill teknis ngedit video. Banyak pemula kejebak di tarif rendah karena mereka cuma jual jasa potong sambung video. Oh, Klien yang rela bayar mahal itu nyari solusi konten. Mereka nyari editor yang paham storytelling di platform spesifik, yang tahu tren musik apa yang lagi naik, dan gimana cara nahan perhatian penonton dalam 3 detik pertama. poin yang bagus banget. Jadi ini tentang ngejual hasil, bukan cuma jam kerja. Saya juga penasaran sama yang satu ini, virtual assistant atau VA. Kedengerannya kayak sekretaris pribadi, tapi buat era digital. Apa sesederhana itu? Atau ada keahlian khusus yang dicari dari seorang VA sekarang? Ini evolusinya menarik. Dulu VA mungkin identik sama tugas administratif kayak balas email atau jadwalin rapat. Mhm. Sekarang, seperti yang disinggung di sumber Shopify,
Banyak VA yang spesialisasinya tinggi banget. Ada VA yang khusus ngurusin manajemen podcast buat para kreator. Dari riset tamu sampai upload episode. Ada VA yang fokus ke manajemen toko online, ngurusin deskripsi produk sama layanan pelanggan. Wah, spesifik ya. Kuncinya, lagi-lagi, spesialisasi. Jangan jadi VA serba bisa, tapi jadilah VA untuk kreator YouTube atau VA untuk pemilik toko Etsy. Anda tadi nyebut soal spesialisasi, dan itu jembatan yang sempurna. Karena ini ngebawa kita ke tema besar berikutnya. Di sini, bisnisnya bukan lagi jual jasa ke bisnis lain, tapi justru bangun bisnis di sekitar keahlian dan kepribadian Anda sendiri. Kita masuk ke ekonomi kreator. Dan ini pergeseran fundamental. Dulu, kita butuh modal buat bikin produk, terus nyari perhatian buat ngejualnya. Betul. Sekarang, modelnya seringkali kebalik. Anda bangun audiens yang ngasih perhatian duluan, baru kemudian nyiptain produk atau layanan yang mereka minta. Asetnya bukan lagi inventaris barang, tapi kepercayaan dari audiens. Contoh paling jelas dari CNBC itu jadi micro-influencer di niche yang spesifik banget. Bukan yang jutaan followers, tapi yang fokus di komunitas tertentu. Misalnya review buku fiksi ilmiah atau tips keuangan buat pekerja kreatif. Modalnya bisa nol, kuncinya di engagement yang tinggi. Persis. Sumber Shopify juga nekenin ini. Mereka bilang, audiens yang loyal dan terlibat, bahkan kalau jumlahnya cuma 1.000 orang, itu jauh lebih berharga daripada 1.000.000 pengikut pasif. Wow. Bayangin aja seorang akuntan yang hobi merajut. Di model ekonomi kreator, dia nggak perlu buka toko benang. Dia bisa bikin kursus online, manajemen keuangan untuk pengrajin tangan, atau bikin konten affiliate marketing buat alat-alat rajut favoritnya. Dia memonetisasi kedua keahliannya. Dan platform kayak Shopee Affiliate atau Tokopedia Affiliate benar-benar bikin ini jadi gampang banget ya. Banget. Nggak perlu punya produk, cukup bikin ulasan jujur dan menarik. Selain itu, ada juga ide bikin podcast edukasi atau kursus skill digital. Ini kayaknya jawaban buat orang-orang yang punya keahlian tapi ngerasa siapa gue mau ngajar. Ternyata pasarnya ada ya. Pasarnya gede banget. Platform kursus online itu disorot sama Shopify dan InVenture sebagai tren jangka panjang. Ini nunjukin pergeseran dari sekedar konsumsi konten gratis, jadi kemauan buat bayar demi pengetahuan yang terstruktur dari praktisi yang mereka percaya. Paham. Anda nggak perlu jadi profesor buat ngajar. Cukup jadi 2 atau 3 langkah di depan audiens Anda. Kalau Anda udah setahun belajar desain UI UX, Anda bisa bikin kursus buat pemula yang baru mau mulai. Oke, jadi kita udah bahas jasa digital sama ekonomi kreator. Yang keduanya berbasis keahlian banget. Gimana dengan mereka yang mau jual produk fisik? Tema ketiga yang diangkat sumber-sumber ini adalah inovator e-commerce. Dan kata kuncinya di sini kayaknya resiko rendah. CNBC nyorot 2 model, dropshipping sama print on demand. Keduanya contoh sempurna gimana teknologi udah menderisikokan bisnis retail. Coba bayangin mulai bisnis fashion 15 tahun lalu. Wah, susah. Anda harus nebak ukuran, warna, model, apa yang bakal laku. Terus produksi ribuan potong, sewa gudang, dan berharap semuanya kejual. Dengan dropshipping, semua risiko inventaris itu hilang. Bener juga. Anda sebagai penjual bisa fokus 100% ke hal yang paling penting di era digital. Pemasaran, branding, dan bangun hubungan sama pelanggan. Biarin pemasok yang pusing soal stok barang. Dan buat print on demand, ini lebih gila lagi. Saya bisa punya toko online dengan 100 desain kaos beda-beda, tanpa ngeluarin duit sepeser pun buat produksi di awal. Betul. Produksi baru jalan kalau ada yang pesen. Ini memungkinkan eksperimen yang luar biasa cepet kan? Tepat. Ini prinsip Lean Start yang diterapin di e-commerce. Anda bisa luncurin 20 desain, terus lihat data penjualannya. Mana yang laku, mana yang enggak. Anda bisa bikin keputusan berdasarkan data nyata, bukan asumsi. Ini ngilangin salah satu penyebab utama kegagalan bisnis kecil, modal yang macet di barang yang nggak laku. Masuk akal. Sekarang tema terakhir ini sedikit beda karena lebih fisik, tapi pemasarannya digital banget. Ini bisnis lokal dan jasa langsung. Kita semua pasti punya temen di grup WhatsApp kompleks yang tiba-tiba jualan dimsum beku atau donat kentang kan? Pasti ada. Ternyata itu bukan sekedar iseng, tapi cerminan dari tren bisnis hyperlocal ini. Betul sekali. CNBC nyebut contoh kayak produksi frozen food rumahan, catering harian buat pekerja kantoran, atau bahkan jasa pet grooming panggilan. Ini bisnis yang ngejawab kebutuhan sangat nyata dan mendesak di komunitas terdekat.
Yang bikin menarik sekarang adalah gimana batasan antara online dan offline itu makin kabur. Maksudnya gimana? Penjual frozen food itu mungkin nerima pesanan lewat WhatsApp atau Google Form. Pengusaha catering pakai Instagram buat pamerin menu mingguan mereka. Jasa pet grooming mungkin pakai sistem jadwal online sederhana buat ngatur rute kunjungan. Oh, oke. Jadi, meskipun layanannya fisik, seluruh mesin operasional dan pemasarannya itu jalan di atas fondasi digital. Keahlian ngelola kanal digital tetap jadi kunci, bahkan buat bisnis yang paling tradisional sekalipun. Oke, petanya udah jelas banget. Ada jasa digital, ekonomi kreator, e-commerce inovatif, dan bisnis lokal yang didukung teknologi. Sekarang pertanyaan paling penting buat pendengar kita. Dari puluhan ide ini, gimana cara milih mana yang paling pas? Rasanya bisa bikin lumpuh karena kebanyakan pilihan. Nah, itu dia. Analisis paralisis ya namanya. Sumber CNBC bilang biasanya anak muda milih berdasarkan 3 hal. Skill yang udah ada, hobi, atau butuh fleksibilitas waktu. Dan itu titik awal yang bagus banget. Passion dan skill itu fondasi. Tapi sumber InVenture sama Shopify ngedorong kita buat melangkah lebih jauh ke tahap validasi. Mereka nyaranin pendekatan yang lebih terstruktur. Gimana tuh? Pertama, jujur sama diri sendiri dengan analisis SWOT pribadi. Apa kekuatan Anda? Mungkin Anda kreatif banget. Kelemahan Anda? Mungkin Anda benci administrasi. Apa peluang di luar sana yang cocok? Dan apa ancaman yang harus diwaspadai? Ini semacam audit diri sebelum mulai. Jadi dari apa yang saya suka lakukan, menjadi apa yang saya bisa lakukan dengan baik, dan apa yang harus saya delegasikan. Tepat. Langkah kedua, validasi ide. Ini krusial. Pertanyaannya simple. Ada nggak orang yang beneran mau bayar buat ini? Jangan habiskan 6 bulan bangun produk atau layanan yang sempurna dalam asumsi Anda. Oke? Bikin versi paling sederhananya, yang sering disebut Minimum Viable Product atau MVP. Tawarin ke 10 atau 20 orang. Mereka tertarik nggak? Mau bayar nggak? Feedback dari mereka itu jauh lebih berharga dari rencana bisnis 50 halaman. Uji pasar dalam skala kecil ya? Betul. Dan yang ketiga, setelah ada validasi awal, kerucutkan target audiens Anda. Semua orang itu bukan target pasar yang baik. Siapa orang yang paling ngerasain masalah yang bisa Anda selesaikan? Makin spesifik, makin bagus. Paham. Pada akhirnya, seperti yang ditekankan InVenture, semua proses terstruktur ini harus tetap balik ke satu hal. Pilih sesuatu yang benar-benar Anda nikmatin prosesnya. Karena perjalanan ini panjang dan bakal banyak tantangan. Passion itulah yang bakal jadi bahan bakar Anda pas motivasi lagi turun. Bicara soal tantangan, biar gambaran kita seimbang, kita harus bahas realitas di lapangan. Mulai bisnis kan nggak selalu indah. Harus. CNBC dengan jujur maparin beberapa risiko. Pertama, persaingan yang tinggi banget. Karena gampang buat mulai ya, semua orang ikut nyoba. Semua orang nyoba kan? Kedua, ketergantungan pada algoritma platform yang bisa berubah kapan aja. Hari ini konten Anda viral, besok bisa jadi sepi. Dan itu bisa bikin frustrasi dan cemas banget, karena rasanya di luar kendali kita. Banget. Terus ada kesulitan bangun loyalitas konsumen di tengah lautan pilihan. Dan terakhir, tantangan klasik manajemen waktu, terutama kalau ini bisnis sampingan. Rasanya kayak punya 2 kerjaan full-time. Tentu, tapi kalau kita perhatiin, semua resiko ini sebenarnya sisi lain dari koin kemudahan memulai. Hambatan masuk yang rendah otomatis berarti persaingan tinggi. Akses gampang ke jutaan audiens lewat platform berarti kita harus tunduk sama aturan algoritma mereka. Bener juga. Tasi jadi aset paling berharga. Saat algoritma berubah, apa Anda panik atau Anda luangin waktu buat belajar polanya yang baru? Itulah yang ngebedain bisnis yang bertahan sama yang enggak. Jadi apa kesimpulan dari semua ini? Setelah kita bedah puluhan ide dari berbagai sumber, lanskap peluang di tahun 2026 ini kayaknya luas banget, tapi juga spesifik banget. Kesempatannya ada di titik temu antara keahlian digital yang Anda punya, kreativitas personal Anda, dan kebutuhan pasar yang sangat-sangat niche. Dan kuncinya adalah mulai dari yang kecil, uji idenya, dan siap buat beradaptasi. Benar banget. Dan buat nutup pembahasan kita, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungin yang terinspirasi dari sumber InVenture. Oke. Di daftar 100 ide bisnis mereka, ada hal-hal kayak pengembangan aplikasi berbasis AI, konsultasi blockchain, atau layanan desain interior berbasis VR. Sekarang, ide-ide itu kedengarannya kompleks banget dan butuh modal gede kan? Terdengar kayak butuh tim insinyur dari Silicon Valley dan pendanaan jutaan dolar, jujur aja. Persis.
Tapi coba kita mundur sejenak ke masa lalu. Mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu, profesi desainer web atau web developer dianggap teknis banget. Oh ya, harus ngerti coding. Harus nguasain HTML, CSS, JavaScript. Cuma segelintir orang yang bisa. Sekarang, ada platform no-code kayak Wix atau Webflow, di mana siapa aja yang punya selera desain bisa bikin website profesional dengan cara drag and drop. Sebuah demokratisasi keahlian. Apa yang dulu eksklusif, sekarang jadi bisa diakses banyak orang. Tepat sekali. Nah, ini munculin satu pertanyaan penting buat Anda pikirkan. Dari semua tren teknologi yang lagi rame dibicarain sekarang, entah itu AI generatif, virtual reality, atau yang lainnya, keahlian apa yang bisa mulai Anda pelajari hari ini? Yang saat ini mungkin masih kelihatan rumit dan teknis, tapi punya potensi besar buat jadi ide bisnis modal kecil yang umum dan gampang diakses 5 tahun dari sekarang. Sama kayak gimana desain web jadi gampang diakses hari ini.